Ina secara hari Bu bersama dengan ibu saya Vanessa. Saya Ibu Olivia. Saya Aura Iksan. Saya Wendy Chania Bu. Nah, jadi kebetulan kami itu dapat tugas untuk mata kuliah genetika, dan kebetulan topiknya itu terkait orang-orang yang Down syndrome gitu Bu. Nah, kebetulan kami dapat informasi itu untuk merekomendasikan Ibu. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Bu. Kalau Down syndrome nggak pas dong buat saya nggak Down syndrome, saya autis. Oh, autis. Oh ya Bu. Itu termasuk juga termasuk ya bagi dosen kami masuk juga itu. Iya, kalau Down syndrome Iya. ada Down syndrome. Berarti lebih ke autis ya Bu. Oh. Kalau Down syndrome kan bentuk fisiknya beda. Oh, Wajahnya sama. Kalau anak saya kan nggak itu tadi. Oh, Tadi yang laki-laki kan. Emang orang nyamain aja, padahal udah beda jauh banget. kita akan pakai itu mungkin wawancaranya gitu untuk lebih tahu lebih lanjut gitu kan Bu. Terus kalau untuk awal mula Ibu tahu, oh ya kalau boleh tahu siapa namanya? Muhammad Zaid Askarullah, panggilannya Askar. Untuk Bang Askar ini sendiri nih, Ibu tahu dia mengidap penyakit autis ini sejak kapan Bu? Di atas 2 tahun. Berarti baru kelihatan gejala-gejala autisnya itu Di atas 2 tahun. Kemudian kalau untuk Ibu sendiri sebagai orang tua, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi? Tantangannya ya udah lewat semua ini pas. Tantangannya ketika harus bawa dia untuk ditangani secara spesial, nggak boleh main-main gitu. Dan bawa ke profesional, dokter, ke terapis. Kalau boleh tahu ke saudaranya ada berapa? Ada ibu berapa? 7 orang. Ini anak yang kedua. Oh, yang kedua. Untuk yang menderita penyakit itu cuma dengan ayah juga. Satu orang ini. Kalau yang nomor 4 dia bukan slow learner. Seluruh mungkin bisa dibantu menjelaskan. Slow learner itu lambat dalam pembelajaran. Kan learner yang belajar. Nah, ketika kita harus nggak ngasih tahu, dia nggak tahu, tapi dikasih tahu dia tahu. Berarti emang perlu ekstra dari Ibu sebagai orang tua mengajarin lebih gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, udah berapa lama Bang Askar ini? Selain dari anggota keluarga Ibu, kayak misalnya dari nenek atau di atas adik saya, apakah ada yang sudah ada? Berarti memang baru Bang Askar ini perdana di keluarga. Nggak tahu juga sih. Soalnya kan kalau kayak gini kan sesuatu yang baik zaman dulu. Jadi nanti ada rumah sakit Nggak ada. periksa. Lihat kan kalau zaman dulu itu kan melihat anak autis itu dianggapnya mungkin tetap orang-orang itu tetap memperlakukannya lebih baik-baik saja. Kayak maka ceritanya Thomas apa yang bisa kan ibunya sadar, akhirnya sama ibunya dikasih apa yang dia suka. Kayak sama juga siapa sih yang di Indonesia tuh yang orang Jogja dikasih kain, dia jadi ahli kain kayak gitu. Berarti lebih kayak memberi apa yang dia suka, mengembangkan bakat dia di bagian yang dia suka gitu ya Bu? Iya. Tapi kalau kita lihat secara biasa kayak biasa aja kan. Kalau itunya gimana? Kayak, kan kalau kita yang nggak tahu kalau dia tidak autis kan kelihatannya kayak orang biasa aja. Ya paling diajak ngobrol atau dengan kontak mata. Kalau anak-anaknya kan kita suka ngeles kontak matanya. Terus habis itu dari komunikasinya juga agak beda-beda.
apakah ada gambaran makanannya seperti apa itu? Minimal CFDF, SF, C, kasein, D, dan S-nya sugar. Minimal itu. Ada banyak lagi yang lain. Ini yang peserta makanannya. Masalah banyak yang dia banyak pantangannya, jadi tiap anak-anak itu beda. Kalau dia sebetulnya nggak bisa makan telur ayam tapi telur bebek. Dia masih agak rendah, dia dari red nanti masih boleh pakai tepung. Tepung juga dan dia bisa dan enggak gitu. Pokoknya ini kelas mampu bisa berbeda aja. Kan kami buat kayak Terapi. terapi juga. Ya, dia udah selesai. Dia kan udah tamat SMA-nya dari tahun berapa? 2023 udah selesai. Dia bisa nulis baca bisa. Enggak ya, sekarang palingnya ya kita kegiatannya paling banyak. Jadi ada membantu juga ya. Ini diperbanyak dia. Resi toleransi ini yang kalau ada apa tuh ada juga kan tergantung kita orang tua mau ajarin Pelatihan orang tua juga ya. ya paling tinggal frekuensi sama ya bisa durasinya aja tapi nanti hasilnya Kan tadi ada ikut terapi juga tuh kok. Kira-kira ada nggak perubahan signifikan dalam perkembangannya itu? ya jalan pasti semuanya bisa ya tadinya mungkin ngomongnya enggak ya kan dia untuk menjawab pertanyaan itu kan jangan terakhir tanya namanya siapa bisa jawab alamatnya di mana namanya itu udah pertanyaan basic itu dia bisa jawab. Tadi kalau keluar rumah kayak sekedar keluarnya. Nggak bisa aja dia tukang kabur. Oh, berarti harus didampingi. Iya. Kemudian interaksinya dengan Tapi memang kalau kabur dia emang sama aja sama orang sih nggak ada yang ini. Itu sih misalnya orang udah tahu aja, dia diambil apanya terpaksa itu pernah begitu. Kalau boleh tahu ibu kerja sebagai Untuk rumah tangga nggak ada jualan sendiri. biasanya kan kalau kayak gini ada perubahan emang nggak ada ya dari Nggak tahu ya, soalnya sampai detik ini banyak dokter masih belum jawaban. atau ada dari kayak kurang makanan soalnya kan dari umur 2 tahun normal Loh, kalau namanya ini anak nomor 5 loh. biasa kalau Iya. Nah, saya yang paling besar baik-baik aja. Yang ini yang nomor 4 ya. Yang berdua di asrama, yang satu lagi di kampus. Ya, jadi kalau dulu dokter bilang di area, tapi ketika saya coba cari-cari lagi belum ada. Dibilang keturunan gimana? Terus apa gen? Kan ada carrier-nya gitu kan? Enggak ada. Kalau Down syndrome kan ada. Jadi kalau dibilang faktor lingkungan, ada cuaca gitu. berarti selama kehamilan ibu Baik-baik aja. normal gitu. kan sampai umur 2 tahun Baik-baik aja. Nah, baik-baik aja. itu gejalanya di umur 2 tahun itu apa? Di atas udah mulai kemampuannya udah mulai itu udah banyak anak-anak itu dimulai dari situ di atas 2 tahun dan mulai penurunan bahkan dari 2 tahun udah
ini ya, mata kuliah ini. Iya, jadi mau lihat apakah ada kemungkinan apa namanya generasi atas dalam Soalnya ya emang nggak ada, bahkan tapi nggak tahu dulu pernah saya nemuin katanya di ketika kehamilan bisa juga terjadi sih. Memang enggak. Jadi memang untuk yang ini misteri, bukan banyak lah kata faktor makanan, yang lainnya atau apa namanya imunisasi ya. Iya, katanya juga ada beberapa dari imunisasi. Memang baik. Ya banyak orang-orang imunisasi baik-baik aja. Iya sih. Jadi itu nggak bisa digeneralisir. Mungkin ketika dia diimunisasi pas lagi kondisinya normal, maksudnya memang kondisinya lagi ya udah ini datang istilahnya ini barang kena sial gitu, dia kan gitu, jadi dikasih diponis lo aja, udah enggak ada bola ya tuh banyak orang kok. Intinya kalau dibilang udah pernah lihat, udah cari referensinya. Belum terlalu banyak sih. Ya tapi yang jelas sejauh ini. Jadi sampai sekarang masih kayak ada. Enggak, dia sekarang sih harusnya ada life skill. Ya paling sudah menuju ke keterampilan, tapi dia udah bisa sih paling yang sudah bisa. Aja yang kami